Ya semua semua orang punya ini ya dok ya, punya masa lalu sendiri-sendiri ya. Masa, aduh, pegel aja. Buffet udah bales dok? Belum, cuma nanya itu doang. Masa Nanya masuk apa gitu. masa belum bales? Aku bilang yang pagi dokter Andi udah. Curiga ya? Iya kan ya? Jadi kan bertanya-tanya kenapa. Iya masih curiganya itu. Paling juga udah disipil. Iya kayaknya ya dok ya. Dokter dicat sama Buffet deh. Iya. Gusti kula nyuwun tulung. Anak gula Oyo. Orang lagi Kurangi gula. pengen Ki sing arep ditetes-tetes nganggone apa kae? stevia. Gula cair, semacam gula cair. Gue duduk gula mas. Terus? Sing tanaman stevia, cuman rasanya emang manis. Tanaman stevia. Rasanya emang manis. Berarti ngaruh nggak ke gula dalam darahnya? Enggak, pembuluh darah enggak. Nggak ngaruh. Enggak ada dong. Adikku juga pakai itu ya. Cuman stevia. udah enggak sekarang. Masa nggak ngaruh sama sekali dah? Enggak dong. Berarti Ya aku soalnya ya nggak tahu Tanaman juga. Murni herbal. Iya kayak aku tuh pernah. kayaknya Soalnya kan, herbal. soalnya teorinya kan gini. Orang sakit gula itu kan nggak cuma mungkin dari gula pabrik ya. Gini, Om, buah pun RO-nya mati semua. Iya, coba dicekin Om. Iya. Kasihan Om, tadi anak-anak pada minta airnya ke sini. dalam buah itu Kalau mati dilaporin aja. bakal susah di metabolisme tadi di apa Diproses gitu. diproses dalam tubuhnya, jadi numpuk gulanya. Makanya kenapa kalau orang punya sakit gula tuh lebih rekomendasinya makan buah langsung Jangan tanpa di di jus gitu. jus, walaupun katanya jusnya tanpa gula ya, gulanya itu tetap mengendap ada gulanya gitu. Oh ya berarti semua itu. Nggak tahu, Katanya di gedung semuanya pada mati. aku sih waktu latihan gitu Kasihan tadi pada mintanya air itu. Sebelumnya gua pakai ya dok. Kayak baca-baca. Air klinik. Kalau di sini tuh kayak belum pernah lihat. Maksudnya belum banyak artikelnya kalau di Indonesia. Cuman kalau misalnya kayak di luar, kayak di Amerika, kayak gitu negara-negara maju itu gulanya tuh kebanyakan tuh orang-orang udah diganti pakai stevia itu. Dan rekomendasi dari dokter sananya, misalnya kayak dari rumah sakit itu, tadi di rekomendasinya buat beralih ke manisnya diganti pakai stevia. Berarti tanaman itu diambil buahnya apa diambil apa nih? Ekstrak kayaknya. Buahnya. Orang stevia itu bunga. Oh bunga tuh. di ekstrak. Berarti bunganya manis ya? Kayak madu ya dok. Enggak, Tapi itu bukan buat iklim orang luar dah. Bukan gitu. tapi gini dok. Gini, kenapa orang luar gini, angka diabetes Asia sama Eropa tinggi mana? Asia. Asia kan? Asia. Soalnya kan di Eropa kan musimnya kan cuacanya kan suhunya kan dingin ya. Jadi kan mereka tuh ngebakar gulanya kan lebih kenceng dari orang Asia, bener nggak? Bener nggak sih? Gitu nggak sih? Harusnya sih I- iya. Ini nih dok. Aku nggak tahu Karena- sih teorinya. Kata saudara saya yang perawat di Arab ya, orang Arab itu makannya gila-gila dok. Makannya apa aja itu gila-gila. Porsinya kan, setumpuk-tumpuk. Tapi dia mencegah minumnya itu dengan minuman jeruk dok, jeruk asem. Jadi minumnya itu asam-asam semua. Itu pas bapak saya umroh juga ya, itu di hotel itu jarang ada minuman teh manis atau apa kolak lah gitu ya. Jarang ada nih air jeruk asem. Udah pada kemasan-kemasan itu segini-gini dibawa ke hotel. Iya kan vitamin C bisa ngebantu
Iya itu. Cepat. Iya kan? Pantesan saya mikir, oh berarti orang, Metabolisme kan? iya orang Arab itu makan gila-gila tapi postur tubuhnya juga gede tapi diabetesnya turun tuh. Iya, Enggak. makanya Ya. pernah nggak dapat pasien yang, nah gulanya cuma naik sedikit, tapi diobatin kok nggak turun-turun, pernah nggak? Tembak Iya. vitamin C 500 mg coba, tambah ya sehari 500 Ini mg. orang tua saya diabetes, ya tak berhentiin semua gula, gula jagung kayak gula apa itu namanya yang produk itu rendah gula, total nggak tak kasih tuh, diabetesnya stabil. Tapi dulu ya Iya, meskipun diganti gula jagung, sama aja, dites ini tetap tinggi Iya, di atas jadi- 300 terus. Iya, jadi mau gula jagung mau gula biasa itu sama aja. Iya, makanya saya bilang, wah ini tak korban iklan. Ya, mungkin kadar gulanya lebih rendah, tapi buat orang diabetes ya mending malah justru itu buah bebas, mau makan buah, Ya. buah apa aja bebas, Buat ya apel, pir, terus pisang, orang tua bebas, saya cuma jangan. syaratnya itu tidak di jus. Soalnya Iya, yang udah bener. diproses jus tuh katanya ya kadar gulanya tuh susah di Bener, ya bener-bener itu tuh. susah diproses. Orang tua saya itu kalau makan pir, ya makan pir 2 sehari 2 3 dites ini juga normal, masih di atas ambang batas, di atas 200-an. 200 lah, nggak nyampe 300 lebih dong. Kalau di atas 200 masih tinggi tuh. Iya, tapi dia udah DM tipe 2 termasuknya. DM tipe 2 itu nggak bisa turun dok. Bisa. Bisa tapi nanti nih hipoglikemi dok. Enggak. Orang tua saya dok nih pernah nih. DM tipe 1 sama tipe 2 kan cuma beda. Iya, beda di Beda ininya aja, penyebabnya aja. Kalau dia Pernah ya dok ya, khas dari lifestyle nih. pernah itu gula 100 ya 100 lebih lah sedikit. Semaput dok, orang tua saya Tapi harusnya bukan karena gulanya ya. semaput. Menurutku ya. Menurutku sih bukan karena gulanya. Makanya Gimana ceritanya mau DM tipe 1, tipe 2 tetap pada gula normal ya segitu. iya 100-an. Hipoglikemi. Tahu kalau ngecekin biasa tuh. Ngecek Kalau misal iya cek gula standar tuh Standar. apa sih? Stick. Stick yang sederhana, cek gula sederhana gitu. Kalau ragu kan cek gula lengkap tuh. Coba aja, kan udah konsumsi obat gula rutin ya Enggak, orang tua. tak stop mainnya injeksi insulin sekarang terus. Insulin. Karena percuma sih. Berapa dosisnya? Insulinnya yang rapid itu saya pakai itu dulu pertama kali main itu, pertama ngedrop ya, pertama sakit itu 16 dok. Terus turun tak kasih sekarang 10. Ya 10. 10 gulanya di atas 200 terus. Di 10 itu gula mulai turun dari 200, dari 200 itu turun jadi 180, turun lagi 170, itu normalnya segitu. Coba cek HbA1c. Terus waktu 400 itu mulai masuk lagi yang long, jadi double itu. Yang rapid masuk 2 kali dalam sehari, longnya itu masuk nanti jam 1-an tuh. Yang long tuh dikasihnya 10 tuh, insulin long gitu 2. Terus pas waktu pulang luka sembuh, total sembuh ya, luka sembuh, longnya saya ganti pakai rapid terus 10. Yang tadinya sehari 2 kali, sehari sekali. Bahkan kalau habis ya udah berhenti, nanti tak belanjain lagi minggu depan, tak pesen ke adik saya yang rapid. Tapi coba cek HbA1c, nanti kelihatan tuh progres pengobatan 3 bulan terakhir itu.
Tapi memang gini dok, orang HP kan orang DM kan kadang cenderungnya apa ya, anemi juga kan ya. Itu tuh kalau aneminya tuh bisa dilihat kalau ini dok, kalau apa, ngedrop juga kalau HP-nya rendah gitu. Kalau Iya. apa maksudnya, bukan HP-nya rendah, kalau gulanya rendah, kalau GDS-nya rendah, pasti anemi. Udah kelihatan tuh, pucat gitu, nggak wananya terus ngantuk terus tuh itu orang. Iya, pucatnya bukan karena belum tentu HP rendah loh mas. Udah nggak? Iya, memang Contoh gini. harus dicek dulu. Orang shock kaget tiba-tiba pucat kan, HP-nya mah sebenarnya kan normal. Iya. Aku juga hampir itu tuh pengen waktu itu tuh, adikku tuh pakai itu 2 tetes ya. Tanamannya kayak apa sih ya? Gak tau, bunga stevia ungu apa ya, warna apa ya ungunya ya? Kayak lavender apa gitu? Orang mas pernah Apa hijau. pohon bentuknya? Bunga. Adikku tuh 2 tetes Berarti mahal ya. Oh, daunnya. Oh, berarti kayak daun mint. Iya mirip-mirip kayak gitu. Mint daun mint. 2 tetes manis banget bro, Mas banget ya. tapi nggak ada rasa gulanya. Manisnya tuh beda, manisnya bukan beda sama gula tuh beda aja. Hawar bunga. Kayak apa ya manisnya ya, kalau misalkan netesnya kebanyakan malah Pahit. enggak, jadi manisnya tuh bikin enak. Aku waktu pas awal-awal Tapi juga nggak ada bau-bau bunga gitu, Nggak ada. bau-bau tumbuhan tanaman. nggak ada. Tapi intinya itu berarti daunnya mengandung glukosa tuh. Diekstrak. Tetap manis sih itu. Kan kayak madu juga kan ada glukosa Saya ya. di sini belum, maksudnya belum pernah baca. Belum Cuman pernah dia- baca jurnal yang dari Indo ini. Cuma baca satu kayak orang itu juga. Aku kalau dipanggil ya diganti gitu ya, nggak bisa ngomong apa-apa. ABCSR kayaknya. Hah? ABCSR kayaknya. Kayaknya sih, maksudnya ngeredam dulu ya, jadi fokus acara depan mata dulu. Bintangnya gede-gede bener ya. Itu sebotol berapa bro? Harganya dok Sama kayak gula sekilo. sekilo gila sih belum. Kayaknya murah gula sekilo. Sekilo 18.000. Ya 18-an lah. 2 kilo lah dok yang kecil, yang ukuran segitu ya. 2 kilo gula enggak sih, 1,5 kilo mungkin 20.000 apa 30.000 ya? Enggak sih lebih. Waktu itu soalnya aku belinya bundling gitu loh dok, dapat yang besar yang berapa sih, 30 apa ya, iya 30 mili apa 50 mili ya, sama ini dapat yang kecilnya yang 15 apa ya. Kalau kopi pahit tuh, tapi kopinya kopi Kalah kayaknya nih. Nescafe kan Nescafe pahit satu banget kan. satu tetes setengah juga nggak usah 2 tetes, banyak ya dok. Kalau 1 tetes dikasih dilebihin dikit lagi udah cukup. Rasa manisnya.
Enggak, kalau mau misalnya itu ya 1 tetes juga cukup. Tergantung banyak kopinya sih, misalnya kayak kopinya 2 sendok. Kalau espresso Aku belum pernah nyoba sih kalau kayak espresso. ini ngerubah rasa nggak sih? Gak tahu tuh loh, aku belum pernah nyoba. Kalau ke kopi susu aku pernah. Dan kalau misalkan kayak langsung ke espressonya gitu aku belum pernah. Kalau ke kopi susu mah pernah. Kalau ke kopi susu mah ya rasanya kayak pakai gula biasa. Cuman kayak karena kita belum biasa jadi kayak ada rasa-rasa masih aneh-anehnya gitu loh. Beda kayak gula biasa gitu loh, ada sensasi anehnya tapi bukan rasa tumbuhan. Atau manisnya tuh manis beda aja karena belum biasa. Kalau ke espresso sama ke kayak americano kayak gitu belum pernah. Tapi kayaknya kalau misalnya minum kayak americano terus espresso kayak gitu kalau ditambahin gula kayak aneh aja dong. Kayak bukan kopi ya ini. Tapi ini udah pahit manisnya dari kopi. Pakai kayu manis we. Serbuk kayu manis we. Tapi serbuk kayu manis nggak manis-manis banget ya. Cuman harum. Ya kan itu namanya aja kayu manis. Mas. Kayak istri aku tuh manis tuh, dijilat tuh tetap aja asin. Tapi mahal loh kayu manis di luar negeri. Sekilonya itu Rempah nih ratusan ya. Ratus ribuan. Udah jadinya tuh mau bisnis apa jadinya? Lobster air tawar aja. Mau bisnis ini. Menjanjikan itu. Mau bertani. Mau bertani aja lah auto. Aku lagi bikin kolam ikan nih. Panjang 12 meter. Buat gurame aja dong. Mau aku kasih ikan koi. Gurame itu benar. Bisnis ikan itu ada loh dong, ikan ini apa namanya ya semacam franchise gitu. Nanti disediain sama tambak itu nih tuh, yang bentuknya kayak perpal tapi bulat tuh, gede itu. Disediain itunya anu ya. Itu. Jadi smooth ini kayak Mm-mm. lobster Ada juga itu. kan ada. Ada franchise itu tuh. Nyediain alat segala macam ya. Kalau lobster air tawar nggak laku tuh, bener-bener nggak laku sama sekali. Di sini dong. Karena Dulu apa ya? Nggak lakunya tuh mungkin di harga dong. dulu waktu di Mahal. Bandung Iya. Rasanya emang beda sih ya. Aku belum pernah bikin sih. pusing dong. Hah? Bikin pusing. Tapi aku belum Ih, pernah malah. saya waktu di Bandung beli 1 ember tuh. 1 embernya itu 70 kilo. 70 ribu. Kurang. Wih, orang anak capite Mas ireng tapi ireng gede Mas. Semene-mene iki. Lobster iki. Ya. Aku malah penasaran sama. Engko agak kalau direbus warnanya kan merah tuh. Bentuknya ireng hitam bentuknya tuh. Kalau direbus warnanya merah. Enak aja makannya sama saus tuh. Tamlem semua. Pakaian ya Bagus. maksudnya. Itu kolesterolnya langsung. Emang kolesterolnya yang bikin pusing itu maksudnya. Itu langsung naik tuh kolesterol langsung. Aduh, Dia 70 pagi nih. kilo buat orang 7 ya, satu orang 10 kilo kan. Saember yuk. Itu mah keracun Iya. lobster namanya. Keracunan. Apa ya? Bukan dong. Jadi gini. Emang itu tuh kolesterolnya yang ngeri itu lobster air tawar itu. Dagingnya itu sedikit daging itu. Kecil ya. Iya, bentuknya aja tuh kerak itu nih Karena 3 bulan panen nggak sih? kerangkangnya. Enggak ya? Lebih. Kayaknya lebih dong. Itu Bisa gede nggak sih? di Bandung tuh. Enggak, Kayaknya segini-gini maksimal aja tuh. Segini-gini. Kalau aku pernah lihat Badannya tuh cuma segini. apa ya? Gak bisa segede Kayak udah galah gitu kayaknya enggak deh. kayak mirip ini pokoknya dong, kayak mirip apa lobster yang air tawar akuarium itu. Cuman bentuknya agak besar lagi. Tuh maksimal segini pokoknya. Kayak aku Gini. tuh pernah lihat di berita ya di IG gitu ya, di kosan di Jogja apa ya, yang anaknya tuh nunggak kosan tuh dok berapa bulan,
terus pas kosannya didobrak Oh. dibuka, dalamnya lagi ada itu dok, Lobster. peternakan lobster. Itu buat akuarium Bener-bener itu. peternakan Hias. lobster. Edan. Ya memang mahal itu, Dok. Mahal itu. Itu tuh pakainya satuan. 10.000. Apa? Lobster ikan hias. Lobster iya. Iya, yang buat di akuarium, buat di taman, buat di kolam apa namanya hiasan rumah tuh. Itu lah, laku. Ih, harganya mahal kok. Dulu saya beli tuh harganya 10.000-an, 8.000, 10.000, nggak tahu sekarang tuh. Ini siapa menjualnya kemana emang kayak gitu? Di toko ikan hias. Pak dokter tahu kura-kura yang kecil, yang kalau itu ikan hias. Dulu anak saya minta harganya 20.000, 30 ya. Saya iki 40 dok harganya dok. Kecil segini nih kura-kuranya. Itu bisa gede nggak? Bisa, cuman sampai rumah aja pasti mati. 3 hari mati. Kok bisa? Ya kan karena masih bayi banget itu tuh. Segini tuh bayi tuh dok. Terus kan anak saya itu nggak pernah dikasih makan, kan harus dimakanin apa ya, air harus diganti. Kura-kura kecil segini nih 40.000 sekarang. Makanya saya loh, jangan salah loh, itu bisnis ikan-ikan hias itu kayak gitu untuk lumayan. Masuk itu berarti dok, masuk ke list nih bisnis ikan hias. Masuk list bisnis. Remak badan jahat. Fitness soalnya ikut Wahyu. Wahyu fitness tuh. Waktunya mas, Baik. nggak ada. Rame yuk. Fitnessnya rame. Rame sih mas. Banyak ini. Tante-tante. Oke masih. Oke. Nisha mau jam yuk mangkat nih. Awak kelar dulu langsung ngeluh berlatihan muan. Justru. Nembe sepisan mas latihan kayaknya ya sekarang. Terus nian sepisan latihan dhewe. Baru kue awake ngeluh pada lara-lara kan biasa ya wong ora tau olahraga terus olahraga ya awak lara. Baru kue wah orangnya padahal pas pertama mangkat langsung bayar sebulan. Ya kan masih ngomong mas, mending sampean pisan gitu bae bayar sedina. Orang lah nyoba langsung sebulan bae 70. Bayar 70. Pertama mangkat tutup. Aku pas fitness badannya dadi yuk. Paling susah ke ngelepas baju yuk. Paling susah dok. Yakin. Makanya baju harus gede-gede kumpur-kumpur. Kalau baju lagi meletet kayak gini ya mau dilepas, ini susah. Kayak badan itu pokoknya nggak bisa kayak gini tuh. Ini tangan itu nggak bisa kayak gini. Kayak gini aja nggak bisa. Bisanya kayak gini terus ini. Karena feeling tuh mau hujan ya, bangun hujan. Nggak terang dong. Tapi sebenarnya olahraga paling murah itu lari loh. Lari jogging minimal itu sehari itu 1 jam lah, 1 jam bolak-balik ke rumah aja, muterin rumah. Olahraga paling efektif, paling murah. Murah. Sekarang tuh tanggal berapa ya? 8 apa ya? 9. 9. Udah tanggal 9. 10 besok bayar listrik saya tuh. Kenapa tanggal 10? Ya biasanya tanggal 5, tanggal 3 udah bayar, malesnya lah. Ya tak ikutin aja tanggal 10 ya. Masih yang ini dah? Listrik lama dah? Masih listrik lama, saya nggak pakai ini Sebulan berapa? kota. Sebulan ini udah mulai turun dong, dari tadi ini 700 ini jadi 400 berapa itu. Nggak nyampe 700 lagi lah.
Ini yang itu diskon dok 50%. Iya sampai Februari. Listriknya dengan listrik itu ya sebulan 30.000. Sebulan 30.000. Selama proses pembangunan ya, las jalan, kipas jalan, teko listrik jalan. Nembak paling itu. Nggak tahu, itu bawaan dari rumah. Lost watt itu. Lost watt itu. Dan nggak turun loh. Gerinda jalan, Sanyo jalan, nggak turun. Lost watt kayaknya nyuri. Iya nggak tahu, tapi ada atas namanya, bayar tiap bulan ke PLN. Lost watt tuh kayak gini dok. Jadi dia itu bikin cantolan nanti di sebuah tower ya. Bikin cantolan listrik nanti nyambung ke listriknya dia. Main nyantol tuh, tetap gitu. Dari atas atau dari samping, pokoknya nyambung langsung dari towernya itu, Dari tiangnya itu. Kalau pengen aman lagi biasanya nyolong dari tangganya, jadi nanti tangganya yang bengkak tuh. Itu tapi kalau itu tak cepat ketahuan, memang aman tapi cepat ketahuan. Tapi kalau nyuri listrik langsung lost watt dari towernya. Misalnya towernya depan rumah nih. Kalau lost watt kan tagihannya malah justru bengkak kan? Enggak, kan kabelnya 2, kabel resmi dari PLN-nya 1, kabel nyurinya nyantolinnya itu 1. Ya, berarti kalau saklarnya dimatiin, listrik nggak mati. Nanti kan 2 cantolannya, putus arus arusnya 2 juga, tapi arus yang ilegal ini ya, ini nggak disambungin langsung ke lost watt yang ini, ikutnya beda sendiri kayak gitu. Iya, kalau meteran listriknya diturunin mati nggak? Enggak kan? Enggak. Nah, itu mati. Iya, berarti yang nggak nyuri. Orang sempat ganti MCB gara-gara nggak kuat, MCB-nya udah jelek katanya kan. Sempat turun sekali itu, sampai ganti MCB baru tuh nggak turun lagi. Tapi harganya tetap segitu. Tetap. Berarti itu nyuri nggak kalau kayak gitu? Kalau nyuri itu pokoknya gini, kelihatan pokoknya. Jangankan orang PLN, orang kita aja tahu dia nyuri. Kelihatan loh kabelnya nyantol di gardu towernya. Misalkan ada kabel nyantol misalkan panjang kemana gitu, tinggal diikutin aja tuh, itu pasti nyuri itu. Dulu ya tetangga saya kayak gitu dok, nyantol di itu apa namanya tower, ketangkep langsung, didenda itu 100 berapa juta lah gitu, kalau nggak penjara. Zaman dulu, tapi tahun 2000 berapa ya, 2005-an kayaknya, 2005. Tapi saya masih percaya kalau orang-orang daerah Pantura kayak gini dok, banyak kan pada nyuri dok, masih percaya itu nyuri, karena kontrolnya susah sih. Kalau orang desa kan dikontrol terus tuh, petugasnya sambil ngontrol, kadang ngecek box itunya juga tuh, kilometer dicek pakai alat tuh, tempelin dat tuh ya. Tapi kalau orang Pantura kayak gini malah jarang dikontrol.
mau sing awan sing luka meneh ambon nemen bisa mancingi face it ya. Kayak rupanya ambon nemen mau iku. Emang aneh mas? Iya ana mau Mas Oni sing laporna face it lukane pada jejel-jejel face it kakak be. Masuk dok jadi layar utama tuh di YouTube-nya klinik. Ini postingan kemarin. Dua 29 menit. Memang wong jadi konten kreator itu modelnya cuma satu, jangan malu. Kalau malu ya udah wis loh bubar. Bubar konten kreator kan. ISO speed. Lupa orang kerja lagi. Tapi minum di sini yuk. Reksadana obligasi. Gimana dok? Mau nitipin dana ke obligasi dok? Apa sih? Itu yang dapat keuntungan investasi ke negara. Wah, ini kayaknya nggak hujan.
Nyamuknya banyak ini ya. Kalau nggak hujan ya nyamuknya banyak. Tadi pagi komennya Bu Yanti nggak ada yang balas ya Dok ya? Yang apa sih? Nyariin ambulan. Enggak. Ya itu sih yang balas Mas Dedi sih. Iya tapi saya di itu, di Ranger, Oh iya. si balas si Fani. Kayak suara kereta ya. Perhatian, perhatian. Anda memasuki stasiun Senen. Harap untuk segera mengecek barang bawaan Anda. Dua tahun kayaknya saya udah nggak naik kereta. Terakhir naik kereta kapan Dok? Nggak tahu. Kemarin pas ke Surabaya naik apa Pak Dokter? Oh iya kereta itu. Kereta. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. 2023. Ente kapan yuk? Apa tuh Mas? Terakhir numpak kereta? Sebelum mana? Porto. Tahun kapan ya? 2 tahun apa udah 3 tahun kayaknya aku naik kereta. Ternyata kereta itu makanannya juga ada ini nih Dok. Ada vendor itu sih contohnya bakso aci itu yang sekarang jadi booming gara-gara harganya naik. Itu tuh ternyata punya ini. Ya adalah vendor masukin ke situ apa nih? Ya market bisnisnya itu udah klub gitu. Oh, ternyata itu dia itu masukin bakso aci ke situ memang tujuannya itu. Makanya bisnis itu kalau nggak ada orang dalam ya semuanya sia-sia. Bisnis aja punya orang dalam Dok. Iya makanya apa? Kunci sukses tuh cuma 2. Apa itu? Banyakin relasi dan sedikit keberuntungan. Iya. Saya percaya semakin banyak relasi itu kita semakin tinggi, larinya semakin jauh. Ya Allah. Turun. Dung 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 dung.
Ah, minta air ya. Mau berobat atau minta air? Oh, berobat. Sini duduk. Oh, masuk semua. Bertiga. Ini nyuplai roti kayak gini kesini aja lumayan ya dok dapatnya ya? Lumayan pasti banget. Setiap malam nyuplai semua. Ini mas Dian jadi supplier ini mas ya. Oke. Gak tahu karena suara bisa disaingi orang dalam dalam perusahaan. Sampingnya warungnya Septi gitu loh. Sing gawe produk. Iya mas. Sing omah gubuk-gubuk cilik kayak.
Jangan dakwa sombong terungkap segini Pantesan punya Harley, punya apa itu Alphard ya. Selalu tarik gitu. Orang kalau benar-benar agama, dekat sama agama, ya kayak Gus Bahar, itu sederhana.